satu hal yang saya suka adalah menjawab problematika masyarakat tentang pesantren. Jadi saya rasa pesantren Zabisa ini mengembalikan kembali ya kan, pesantren itu pada fitrahnya. Jadi kembali ke pesantren pada zaman dulu gitu. Walaupun pengelolaannya maju modern gitu ya. Cuman prinsip-prinsipnya kembali lagi kepada prinsip pengelolaan pesantren zaman dahulu, para ulama terdahulu gitu. Tidak transaksional, kemudian mengutamakan adab, dan prinsipnya antara penyelenggara pendidikan dengan orang tua itu prinsipnya bukan wani piro tapi tolong menolong. Lembaga atau pesantren bisa apa untuk santri dan orang tua bisa apa untuk pesantren. Saya sampaikan kepada Nizar bahwa ini adalah proses dari pembelajaran untuk dia, tahapan kehidupan yang memang harus dia jalani, dan ini tidak apa-apa. Dan saya selalu menanamkan semangat juang kepada anak-anak saya. Ayo berjuang. Jadi insya Allah nanti kita berharap pada Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hikmah selama merantau. Memang ada muncul rasa sedih, kadang rasa kasihan, tapi lebih baik menangis sekarang daripada menangis nanti di akhirat, karena dia tidak terdidik dengan baik. Harapannya kalau di sini nanti dia bisa terdidik dengan baik kemandiriannya atau segala sesuatunya. Dan kami berharap juga di sini kan rumah tahfidz ya. Mudah-mudahan nanti anak itu bisa menjadi seorang hafidz dan dia bisa menghafalkan Al-Qur'an dan kehidupan sehari-harinya bisa selalu bersama Al-Qur'an. Amin. Mudah-mudahan seperti itu, mohon doanya. Saya sangat support dan sangat senang sekali. Memang kalau kita berbicara tentang lembaga pendidikan non transaksional, maka ada dua yang sebenarnya harus kita benahi. Yang pertama adalah penyelenggara pendidikan itu sendiri untuk tidak terbiasa. Sekarang kan harusnya kan penyelenggara pendidikan itu transaksional, ya kan? Ini yang sedang sering kita kritisi, baik dimanapun saya berbicara, saya sering mengkritisi ini. Pertama, tidak ada masalah sebenarnya mentransaksionalkan pendidikan kalau modalnya jelas. Kalau kita mendirikan lembaga pendidikan di tanah wakaf, di gedung wakaf, kemudian kita bikin profit oriented, itu sepertinya tidak tepat. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian saya senang dengan apa yang dilakukan Zabisa itu tidak pernah membahas berapa nominalnya, hanya mengajak kepada orang tua untuk sadaro dewe-dewe. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Yang kedua, selain penyelenggara, maka yang kedua itu yang perlu kita edukasi itu adalah memang orang tua santri. Jadi banyak di antara kita itu yang justru merasa di sini tidak pernah menagih SPP, tidak pernah menentukan uang gedung dan sebagainya, terus diam aja. Saya pesan kepada semua orang tua, boleh saya pesan ya? Boleh, silakan. Boleh saya pesan ya kepada orang tua ya. Jangan sampai kita menaruh anak di sini kemudian kehilangan anak loh ya. Kehilangan anak bagaimana? Sampai di sini yang didiknya Zabisa, yang memberi fasilitas Zabisa, yang ngasih makan Zabisa, kok ngaku anak, nanti di akhirat kehilangan loh. Kita bangga di dunia, dia punya anak nih, ya kan? Hafal Quran. Nanti di akhirat kita banggakan di hadapan Allah. Dia anak saya hafal Quran nih, ya kan? Kata Allah, anakmu yang mana? Yang itu. Yang dulu didik itu siapa? Jangan sampai kita kehilangan anak. Jadi kalau bisa ya kita jangan sampai kehilangan kepedulian. Pondok berjuang sedemikian rupa untuk anak kita, kok orang tuanya diam saja. Solusi atau tips dari saya itu sebenarnya sederhana. Untuk kita saling menolong, tolong menolong, yang sampaikan tadi kan, Zabisa atau pondok pesantren sudah membantu sedemikian rupa, memberikan fasilitas yang sedemikian baik, ya kan, mendidik dengan sedemikian hati-hati dan baik. Maka tugas kita selaku orang tua itu sederhana, berusaha untuk tetap menafkahinya dengan baik. Kalau selama ini dia di rumah kita itu makan ikut orang tua, jajan minta sama orang tua, segala sesuatu minta sama orang tua. Kalau kita pindah di sini,
ya segala sesuatu itu pindahkan aja ke sini, tinggal dipindah. Minimal anak kita sudah tidak membebani pondok. Begitu kalau tips dari saya. Jadi banyak orang tua kan merasa, aduh kalau mau bayar kan berat. Memang tidak kita pungkiri sekarang memondokkan anak di pondok-pondok kadang-kadang kan mahal. Nah kalau ada pondok yang seperti ini jangan pula lali gitu. Ajas manfaat. Terus dimanfaatke. Belas orang mikir. Dan nanti mana-mana kehilangan anak. Hati-hati, ya kan? Bangga punya anak hafal Quran, jebulannya dianggap anak kita tuh hilang sama Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman gitu mungkin. Jadi ada 5 orang, biasanya kita kalau nilainya 10.000, 50.000, kalau tinggal 4 kan berarti 40.000. Ya sambil makan sisihkan 10.000. Ini jatah anakku yang di pondok. Begitu seterusnya. Kan lama-lama nanti. Nah, itu yang kita pindah itu kita kasihkan ke pondok. Kita jajan sama anak-anak yang di rumah. Yang di pondok nggak ikut. Ya sudah. Per anak misalkan jajan habis 50.000. Ya yang di pondok tetap dijatah sama 50.000 kan, kumpulkan masukkan. Nanti kita kasihkan ke pondok. Toh dia di pondok fasilitasnya juga luar biasa. Gitu kan? Jangan sampai nanti amal jariahnya dipek pengelola pondok semua. Eman-eman begitu kan. Kita saat ingin berwakaf atau bersedekah saat ini harus juga selektif, berhati-hati. Maka saya sering mengkritisi beberapa lembaga pendidikan yang tadi transaksional. Saya lihat sumbernya dari dana wakaf, baik pembebasan lahan, pendirian. Namun setelah mereka dapat lahan wakaf, bangunan wakaf, nyataannya pendidikan yang di sana transaksional. Contohnya apa? Bagaimana saya tidak mengatakan transaksional kalau di sebuah lembaga pendidikan pengadaan seragam saja sudah ada nilai bisnisnya di situ. Pengadaan buku sudah ada nilai bisnisnya di situ. Gitu kan? Nah, bagi para pewakaf sebenarnya tepat sekali kalau punya harta ingin wakafkan di tempat-tempat yang semacam ini. Ya kan? Semacam Zabisa ini. Kenapa? Saya menilai ini tepat. Pengelolaan wakaf yang tepat di sini. Benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya kan, yang membutuhkan. Jadi kan prinsip wakaf itu kan sebenarnya yang paling dia prioritaskan adalah orang yang tidak mampu ya. Jadi misalkan kita punya lahan wakaf, gedung wakaf untuk belajar, maka yang diprioritaskan menggunakan itu kan orang yang tidak mampu. Yang mampu kan ya bikin sendiri gedungnya, beli sendiri lahannya, ya kan. Tapi kalau yang tidak mampu, maka lahan wakaf inilah yang bisa kita manfaatkan membantu mereka. Kan begitu. Namun kenyataan sekarang banyak pesantren, bukan pesantren ya, lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan yang berdiri di lahan wakaf tapi yang belajar di sana orang kaya-kaya itu coba. Kenapa? Karena terlalu mahal. Saya senang di Zabisa ini berharap agar benar-benar tidak membebankan segala sesuatunya. Dari mulai tadi saya mendaftarkan, saya meskipun beberapa sering sekali ke sini sebagai tamu, tapi saat pendaftaran santri saya mengikuti alur, saya menikmati ya kan. Tadi saya ikuti semuanya menyampaikan bahwa kami tidak mau membebani, apapun dari persyaratan, apapun yang kami tanyakan. Itu sangat saya suka. Jadi kalau mau berwakaf di sini itu sebenarnya tepat sekali. Kemudian saya menyampaikan tadi bahwa sebenarnya kita tuh harusnya bersyukur kalau ada yang ngajak, karena peluang itu sampai ke kita. Maka saat ada hal yang baik, maka segeralah kita ambil kesempatan itu. Kapan lagi kita bisa mendapatkan aliran pahala dari ratusan santri yang belajar Al-Quran? Kita lagi tidur enak-enak ya kan, tapi terus yang lainnya sedang belajar Al-Quran, kemudian kita mendapat aliran pahala itu. Kapan lagi, ya kan? Nah, kalau kita berwakaf di tempat seperti ini kan kita mendapatkan itu. Sebenarnya itu transaksi yang sangat menguntungkan ya kan. Nitip 1 meter, 2 meter, nitip 100-200 ribu, mendapatkan pahala orang belajar Al-Quran sedemikian banyak. Tapi memang kita juga tidak memungkiri ya, bahwa kadang-kadang orang yang mau berwakaf itu sekarang ragu-ragu memang. Melihat apa? Fenomena itu tadi. Dia wakaf,
Setelah itu jadi sekolahan mahal, orang kaya semua yang masuk ke sana, orang miskin nggak bisa. Bisa ini saya membuktikan, buktinya anak saya sampai sekarang saya bingung ini. Saya kemarin nyampaikan sama beberapa ustadz, nanya itu iki bayar piro. Urano bayar tat. Bisa kasirnya siapa? Urane kasirnya orang bayar. Saya yang mau donasi bingung. Akhirnya insya Allah nanti kita punya cara tersendiri.